Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dimanapun berada. Ngomong-ngomong, kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik kami untuk kalian semua yang sedang menonton. Semoga diberikan kesehatan, kelancaran rezeki, ketenangan hati, dan perlindungan dalam setiap langkah. Terima kasih. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan kamu sudah subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Baik, mari kita mulai ceritanya. Dalam rangka memperingati Isra Miraj Nabi Muhammad SAW, sebuah pengajian besar digelar dengan penuh kehikmatan. Ning Umi Laila hadir sebagai penceramah utama, membawa pesan-pesan langit yang menyejukkan hati. Namun, suasana yang awalnya sakral berubah menjadi momen penuh keharuan dan kejutan ketika seorang tamu tak terduga hadir, Niken Salindri. Kehadirannya bukan sekadar mengejutkan, tetapi menjadi jembatan antara dakwah, seni, dan perjalanan batin yang menyentuh banyak jiwa. Cerita ini mengalir dari satu bab ke bab berikutnya, menggambarkan pertemuan tak terencana yang justru membuka makna Isra Miraj dalam sudut pandang yang lebih dekat dengan kehidupan manusia modern. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad SAW agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya, amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya, amin. Malam itu langit tampak cerah, seolah ikut menyambut peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW yang akan digelar di sebuah lapangan luas di tengah kota. Lampu-lampu sorot menghiasi panggung sederhana, menciptakan suasana hangat yang menenangkan hati para jamaah yang mulai berdatangan sejak selepas maghrib. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan doa-doa lirih dari bibir orang-orang yang hadir dengan niat tulus. Di balik panggung, panitia tampak sibuk memastikan segala persiapan berjalan lancar. Sound system diuji berulang kali, kursi-kursi dirapikan, dan spanduk bertuliskan tema Isra Miraj terbentang rapi. Semua ingin malam itu berjalan sempurna, karena peringatan perjalanan agung Rasulullah bukan sekadar acara, melainkan momentum memperbaiki iman. Ning Umi Laila tiba dengan wajah teduh, mengenakan busana sederhana yang memancarkan kewibawaan. Kehadirannya disambut senyum dan salam hormat dari panitia serta jamaah yang mengenalnya sebagai pendakwah yang lembut tutur katanya. Ia melangkah perlahan, seolah menyiapkan hatinya untuk menyampaikan pesan-pesan langit. Jamaah semakin memenuhi area pengajian, dari anak-anak hingga orang tua, semua duduk bersila dengan penuh harap. Mereka datang membawa beragam persoalan hidup, berharap pulang dengan hati yang lebih ringan. Malam Isra Miraj selalu punya cara sendiri untuk menyentuh relung terdalam manusia. Di antara kerumunan, tak ada yang menyangka bahwa malam itu akan menyimpan kejutan besar. Segalanya tampak berjalan seperti pengajian pada umumnya, hikmat dan penuh adab. Namun takdir sedang menyiapkan peristiwa yang kelak akan dikenang banyak orang. Ketika pembawa acara membuka pengajian dengan lantunan sholawat, suasana semakin syahdu. Jamaah larut dalam irama pujian kepada Nabi Muhammad SAW, mengingat perjalanan suci beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Ning Umi Laila duduk di sisi panggung, memejamkan mata sejenak, menata niat. Ia tahu, Isra Miraj bukan hanya kisah perjalanan, melainkan panggilan untuk menegakkan salat dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Ia bersiap menyampaikannya dengan bahasa yang membumi. Lampu panggung meredup sedikit, tanda acara inti akan segera dimulai. Semua mata tertuju ke panggung, menunggu wejangan yang menyejukkan. Malam itu terasa istimewa, meski belum ada yang tahu alasannya. Di sudut lain, seseorang datang dengan langkah pelan, mengenakan pakaian sopan dan wajah yang sedikit ditutupi. Ia memilih duduk di antara jamaah, tanpa menarik perhatian. Tak ada yang menyadari kehadirannya, bahkan panitia sekalipun. Suara sholawat kembali menggema, mengiringi doa pembuka. Malam semakin larut, namun semangat jamaah tak surut.
Mereka seolah siap menerima apapun yang akan Allah hadirkan malam itu. Pengajian pun resmi dimulai, dan Ning Umi Laila berdiri menuju mimbar. Wajahnya tenang, senyumnya tulus. Ia belum tahu, beberapa saat lagi hatinya akan diuji dengan rasa kaget yang bercampur haru. Ning Umi Laila memulai tausiyahnya dengan suara lembut namun tegas, mengajak jamaah merenungi makna Isra Miraj sebagai perjalanan spiritual yang melampaui logika manusia. Ia menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW menerima perintah salat sebagai hadiah terindah bagi umatnya. Setiap kalimat yang keluar dari lisannya terasa mengalir, menyentuh hati para jamaah yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa terlihat menunduk, larut dalam perenungan, sementara yang lain mengusap air mata yang diam-diam jatuh. Ia menekankan bahwa Isra Miraj bukan sekadar cerita masa lalu, tetapi pesan abadi tentang pentingnya menjaga hubungan dengan Allah di tengah hiruk-pikuk dunia. Kata-katanya sederhana, namun syarat makna. Jamaah semakin terhanyut ketika Ning Umi Laila mengaitkan kisah Isra Miraj dengan realitas kehidupan sehari-hari. Tentang lelahnya manusia mengejar dunia, dan bagaimana salat menjadi tempat bersandar saat hati penat. Suasana pengajian terasa semakin khusyuk. Angin malam berhembus lembut, seolah ikut mengaminkan setiap nasihat yang disampaikan. Tak ada suara gaduh, hanya bisikan doa yang sesekali terdengar. Di tengah tausiyah, Ning Umi Laila berhenti sejenak, menatap jamaah dengan pandangan penuh kasih. Ia mengajak semua yang hadir untuk membuka hati, karena Allah selalu memberi kejutan bagi hambanya yang berserah. Di antara jamaah, sosok yang tadi datang diam-diam masih duduk tenang. Matanya menatap panggung, wajahnya terlihat terharu. Setiap kata seolah menembus dinding hatinya. Tak ada yang menyadari bahwa sosok itu adalah Niken Salindri, seorang penyanyi muda yang dikenal luas. Ia datang tanpa pemberitahuan, dengan niat sederhana untuk mengikuti pengajian dan mencari ketenangan batin. Ning Umi Laila melanjutkan tausiyahnya, berbicara tentang perjalanan hidup manusia yang penuh ujian. Ia menegaskan bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah, jika disikapi dengan iman. Beberapa jamaah mengangguk pelan, merasa seolah nasihat itu ditujukan langsung kepada mereka. Malam Isra Miraj memang selalu membawa keajaiban tersendiri. Di sudut jamaah, Niken menarik napas panjang. Hatinya bergetar, ada rasa damai yang lama tak ia rasakan. Ia tak menyangka bisa merasakan ketenangan sedalam ini. Tausiyah terus mengalir, dan suasana semakin menyatu. Tak ada jarak antara penceramah dan jamaah, semua terasa setara di hadapan Allah. Pengajian masih berlangsung dengan suasana yang semakin khusyuk ketika Ning Umi Laila menutup bagian pertama tausiyahnya dengan doa singkat. Jamaah mengamini dengan lirih, seakan tak ingin memutus benang ketenangan yang baru saja terajut di hati mereka. Malam terasa semakin dalam, namun kehangatan justru kian terasa di antara orang-orang yang hadir. Pembawa acara kemudian mengambil alih panggung, menyampaikan bahwa akan ada jeda sejenak sebelum tausiyah dilanjutkan. Beberapa jamaah merapikan duduknya, sebagian yang lain meneguk air mineral sambil tetap menjaga adab. Tak ada yang beranjak pergi, karena suasana malam itu terasa terlalu sayang untuk ditinggalkan. Di sela jeda itu, panitia terlihat berdiskusi singkat di sisi panggung. Ada raut kebingungan sekaligus penasaran di wajah mereka, seolah baru menerima kabar yang tak terduga. Bisik-bisik kecil mulai terdengar, namun belum cukup jelas untuk dipahami oleh jamaah. Ning Umi Laila yang duduk di kursinya memperhatikan gerak-gerik panitia dengan tenang. Ia tak bertanya, memilih menunggu apa yang akan terjadi. Dalam hatinya, ia berdoa agar acara tetap berjalan lancar dan membawa manfaat bagi semua yang hadir. Beberapa detik kemudian, pembawa acara kembali ke mikrofon dengan senyum yang tampak sedikit gugup. Suaranya terdengar lebih bersemangat dari sebelumnya, seakan menahan rasa kaget yang sulit disembunyikan. Jamaah mulai saling menoleh, merasakan ada sesuatu yang berbeda. Dengan nada sopan, pembawa acara menyampaikan bahwa malam itu mereka kedatangan tamu istimewa yang hadir tanpa rencana sebelumnya.
Kalimat itu saja sudah cukup membuat suasana berubah. Beberapa jamaah terlihat penasaran, sebagian lain mulai menebak-nebak siapa yang dimaksud. Di antara jamaah, Niken Salindri menundukkan kepala sejenak. Hatinya berdegup lebih kencang ketika mendengar kata tamu istimewa. Ia datang dengan niat sederhana, tak ingin dikenal, apalagi disorot. Namun takdir rupanya punya rencana lain. Pembawa acara lalu menyebutkan nama Niken Salindri dengan suara yang jelas. Seketika, suasana pengajian bergeser. Ada yang terkejut, ada yang tersenyum, ada pula yang saling berbisik tak percaya. Nama itu sudah tak asing bagi banyak orang. Ning Umi Laila spontan mengangkat wajahnya. Matanya membesar, lalu ia tersenyum lebar dengan ekspresi kaget yang jujur. Ia tak menyangka, di tengah pengajian peringatan Isra Miraj yang hikmat, Allah menghadirkan sosok yang selama ini dikenal dari panggung hiburan. Niken pun berdiri dengan langkah pelan, wajahnya terlihat sedikit malu namun penuh adab. Ia menundukkan kepala, menyapa jamaah dengan senyum sopan. Tak ada kesan berlebihan, hanya ketulusan seorang hamba yang ingin ikut mencari berkah. Suasana pengajian yang tadinya hening kini dipenuhi rasa hangat yang berbeda. Bukan kegaduhan, melainkan rasa haru dan kebersamaan. Jamaah menyadari bahwa malam itu benar-benar istimewa, bukan hanya karena Isra Miraj, tetapi karena pertemuan yang tak disangka-sangka. Ning Umi Laila lalu mempersilakan Niken untuk mendekat ke panggung. Dengan langkah hati-hati, Niken melangkah maju, sementara jamaah memberi jalan dengan senyum dan tatapan penuh hormat. Tak ada jarak, semua terasa menyatu. Saat Niken berdiri tak jauh dari mimbar, Ning Umi Laila menyapanya dengan lembut, menyampaikan rasa kaget sekaligus syukur atas kehadirannya. Momen itu terasa begitu manusiawi, sederhana, namun syarat makna. Ning Umi Laila menenangkan suasana dengan senyum hangat, lalu mempersilakan Niken Salindri duduk di kursi yang telah disiapkan di samping panggung. Jamaah masih terlihat tak percaya, namun ekspresi mereka perlahan berubah menjadi rasa syukur karena bisa menyaksikan momen yang jarang terjadi. Malam Isra Miraj itu terasa semakin hidup, bukan karena gemerlap, tetapi karena kejujuran perasaan yang mengalir di antara semua yang hadir. Niken duduk dengan sikap sopan, kedua tangannya terlipat di pangkuan. Wajahnya menunjukkan ketenangan yang baru ia rasakan, meski sorot matanya masih menyimpan rasa haru. Ia menatap Ning Umi Laila dengan penuh hormat, seolah menemukan figur yang mampu menenangkan batinnya di tengah perjalanan hidup yang penuh sorotan. Ning Umi Laila kembali memegang mikrofon, suaranya tetap lembut namun kini terasa lebih personal. Ia menyampaikan bahwa kehadiran siapapun di majelis ilmu adalah kehendak Allah, dan setiap langkah yang membawa seseorang ke pengajian adalah bentuk kasih sayangnya. Kata-kata itu membuat Niken menunduk, hatinya bergetar mendengarnya. Jamaah menyimak dengan penuh perhatian, menyadari bahwa malam itu mereka sedang menyaksikan pelajaran hidup yang nyata. Isra Miraj bukan hanya tentang perjalanan Nabi, tetapi juga tentang bagaimana Allah mempertemukan hamba-hambanya dalam momen yang tepat. Tidak ada yang kebetulan di hadapannya. Ning Umi Laila lalu mengaitkan kejadian tersebut dengan makna salat sebagai penghubung antara langit dan bumi. Ia menegaskan bahwa siapapun, dari latar belakang apapun, memiliki jalan yang sama menuju Allah. Pesan itu terasa kuat, terlebih dengan kehadiran Niken yang dikenal dari dunia hiburan. Niken mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa pesan itu seperti ditujukan langsung kepadanya, seolah Allah sedang berbicara melalui lisan Ning Umi Laila. Selama ini ia sering merasa terpisah antara dunia yang ia jalani dan ketenangan yang ia cari. Beberapa jamaah perempuan terlihat mengusap air mata. Mereka melihat refleksi diri mereka sendiri dalam sosok Niken, seorang manusia biasa yang juga mencari tempat bersandar. Pengajian itu berubah menjadi ruang bersama untuk saling menguatkan, tanpa sekat status atau profesi. Ning Umi Laila kemudian mengajak jamaah bersalawat bersama. Suara solawat menggema, menyatu dengan angin malam yang sejuk. Niken ikut melantunkan dengan suara lirih,
merasakan kedamaian yang sulit ia gambarkan dengan kata-kata. Dalam lantunan solawat itu, suasana terasa semakin khusyuk. Banyak jamaah menutup mata, menikmati setiap detik kebersamaan. Momen itu menjadi pengingat bahwa cinta kepada Rasulullah adalah jembatan yang menyatukan hati-hati yang berbeda. Setelah solawat usai, Ning Umi Laila menoleh ke arah Niken dan menyampaikan bahwa tak perlu ada rasa canggung di majelis ilmu. Kehadiran Niken diterima sebagai saudara seiman, bukan sebagai sosok terkenal. Kalimat itu membuat Niken tersenyum tulus, senyum yang jarang terlihat di hadapan publik. Niken lalu mengangguk pelan, sebagai tanda terima kasih. Ia merasa diterima sepenuhnya, tanpa penilaian. Hatinya yang selama ini lelah perlahan menemukan tempat untuk beristirahat. Jamaah pun merasakan kehangatan yang sama. Malam Isra Miraj itu bukan hanya menghadirkan kejutan, tetapi juga pelajaran tentang keikhlasan dan penerimaan. Suasana pengajian berubah menjadi lebih intim dan bermakna. Suasana pengajian kembali tenang setelah lantunan solawat mereda, namun ketenangan itu kini terasa lebih dalam dan bermakna. Ning Umi Laila menarik napas perlahan sebelum melanjutkan tausiahnya, seolah ingin memastikan setiap kata yang keluar benar-benar sampai ke hati jamaah. Ia menyadari bahwa malam itu Allah sedang membuka banyak pintu hati sekaligus. Dengan suara yang lembut, Ning Umi Laila mulai berbicara tentang perjalanan batin manusia yang sering kali penuh liku. Ia mengingatkan bahwa setiap orang memiliki fase jatuh dan bangkit, termasuk mereka yang terlihat kuat di mata manusia. Pesan itu mengalir pelan, namun menghujam ke relung perasaan banyak orang. Ia lalu menyinggung bagaimana Isra Miraj mengajarkan manusia untuk tidak menyerah pada keadaan. Rasulullah SAW melakukan perjalanan luar biasa justru setelah melalui masa-masa paling berat dalam hidupnya. Dari sana, Ning Umi Laila menekankan bahwa pertolongan Allah sering datang di saat yang paling tak disangka. Niken Salindri mendengarkan dengan saksama, kedua matanya tak lepas dari sosok Ning Umi Laila. Setiap kalimat terasa seperti cermin yang memantulkan perjalanan hidupnya sendiri. Gemerlap panggung, sorotan kamera, dan tepuk tangan penonton tiba-tiba terasa jauh dibandingkan ketenangan yang ia rasakan malam itu. Ning Umi Laila kemudian mengajak jamaah untuk merenungi hubungan mereka dengan salat. Ia bertanya dengan nada reflektif, apakah salat sudah benar-benar menjadi tempat mengadu, atau sekadar rutinitas yang dikerjakan tanpa rasa? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat suasana semakin hening. Beberapa jamaah terlihat menunduk, larut dalam introspeksi. Ada rasa malu, ada pula keinginan untuk memperbaiki diri. Pengajian itu seakan berubah menjadi ruang dialog antara manusia dan Tuhannya, tanpa perlu banyak kata. Niken menghela napas panjang, merasakan getaran halus di dadanya. Ia teringat saat-saat lelahnya, ketika ia merasa sendirian di tengah keramaian. Malam itu, ia menemukan jawaban sederhana bahwa kembali kepada Allah adalah jalan paling jujur untuk menenangkan hati. Ning Umi Laila melanjutkan dengan kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang menemukan cahaya setelah melewati gelap. Ia menegaskan bahwa Allah tidak pernah memandang masa lalu seseorang, melainkan niat dan langkah yang diambil hari ini. Pesan itu terasa menenangkan dan membebaskan. Jamaah semakin terhubung dengan apa yang disampaikan. Tidak ada jarak antara mimbar dan alas tikar tempat mereka duduk. Semua terasa setara, sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Sesekali Ning Umi Laila melirik ke arah Niken, bukan dengan tatapan menghakimi, melainkan penuh doa. Ia berharap kehadiran Niken malam itu menjadi awal dari perjalanan batin yang lebih indah. Tatapan itu tertangkap oleh Niken, membuat hatinya semakin tersentuh. Niken membalas dengan senyum kecil, senyum yang lahir dari rasa syukur. Ia merasa Allah sedang memeluknya melalui suasana pengajian dan kata-kata yang disampaikan. Ada ketenangan yang tak pernah ia temukan di tempat lain. Malam semakin larut, namun tak seorang pun tampak gelisah. Jamaah justru ingin waktu berjalan lebih lambat, agar mereka bisa lebih lama berada dalam suasana penuh makna itu. Pengajian malam Isra Miraj berubah menjadi perjalanan hati bersama.
Suasana hening yang menyelimuti pengajian perlahan berubah menjadi keheningan yang penuh makna, seolah setiap hati sedang berbicara diam-diam dengan Tuhannya. Ning Umi Laila membiarkan jeda itu berlangsung beberapa saat, memberi ruang bagi jamaah untuk mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Malam Isra Miraj terasa semakin sakral, bukan karena kemeriahan, melainkan karena kejujuran perasaan yang hadir tanpa dipaksa. Setelah jeda itu, Ning Umi Laila kembali mengangkat mikrofon dan mengajak jamaah untuk tidak takut memulai langkah baru. Ia menyampaikan bahwa perubahan tidak selalu harus besar dan terlihat, cukup dimulai dari niat yang lurus dan usaha yang konsisten. Pesan itu disampaikan dengan bahasa sederhana, namun terasa menenangkan dan realistis. Ia lalu berbicara tentang pentingnya menjaga hati di tengah pujian dan cobaan. Menurutnya, keduanya sama-sama ujian yang bisa menjauhkan manusia dari Allah jika tidak disikapi dengan bijak. Jamaah menyimak dengan penuh perhatian, menyadari bahwa nasihat itu relevan bagi siapapun, dimanapun berada. Niken Salindri kembali merasakan dadanya menghangat. Kata-kata tentang pujian dan cobaan seolah menggambarkan kehidupannya selama ini. Ia tersadar bahwa sorotan dan popularitas yang ia jalani bukan sekadar nikmat, tetapi juga amanah yang harus dijaga. Ning Umi Laila mencontohkan bagaimana Rasulullah SAW tetap rendah hati meski memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ia menekankan bahwa keteladanan Nabi adalah kompas terbaik dalam menjalani kehidupan yang penuh godaan. Pesan itu membuat suasana semakin khusyuk. Beberapa jamaah tampak mengangguk pelan, merasa mendapatkan penguatan untuk tetap berjalan lurus di tengah tantangan hidup masing-masing. Tak sedikit yang merasakan kelegaan, seolah beban yang selama ini dipikul mulai terasa lebih ringan. Niken menatap sekeliling, melihat wajah-wajah jamaah yang penuh ketulusan. Ia merasa berada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat. Ada rasa kebersamaan yang tulus, yang jarang ia rasakan di tengah dunia yang serba cepat. Ning Umi Laila kemudian mengajak jamaah untuk memperbanyak doa di malam penuh berkah itu. Ia mengingatkan bahwa Isra Miraj adalah pengingat betapa dekatnya Allah dengan hambanya yang bersungguh-sungguh memohon. Kalimat itu membuat banyak jamaah menengadahkan tangan. Doa pun dilantunkan dengan penuh kehusyukan. Suara Ning Umi Laila terdengar lembut, memandu jamaah menyebut nama-nama Allah dengan penuh harap. Di antara doa-doa itu, terselip permohonan ampun, kekuatan, dan petunjuk. Niken ikut menengadahkan tangan, matanya terpejam. Dalam hatinya, ia mengucap doa sederhana, meminta ketenangan dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Air mata jatuh tanpa ia sadari, membawa rasa lega yang sulit dijelaskan. Angin malam berembus pelan, seolah membawa doa-doa itu naik ke langit. Suasana terasa begitu intim, seakan Allah hadir sangat dekat dengan hamba-hambanya. Tak ada suara selain isak pelan dan bisikan doa. Ketika doa usai, banyak jamaah yang masih terdiam, enggan membuka mata. Mereka ingin menyimpan momen itu lebih lama di dalam hati. Malam Isra Miraj itu telah meninggalkan jejak yang dalam bagi siapapun yang hadir. Usai doa bersama, suasana pengajian terasa lebih tenang dan penuh kelegaan. Jamaah perlahan menurunkan tangan mereka, sebagian masih mengusap wajah dengan sisa air mata yang belum kering. Ning Umi Laila membiarkan keheningan itu kembali hadir, karena ia tahu momen seperti itu tak perlu tergesa untuk diisi dengan kata-kata. Beberapa saat kemudian, Ning Umi Laila menyampaikan bahwa setiap air mata yang jatuh karena mengingat Allah adalah tanda hidupnya hati. Ia mengajak jamaah untuk tidak malu dengan perasaan mereka sendiri, sebab kelembutan hati adalah karunia yang perlu dijaga. Ucapannya membuat banyak orang tersenyum kecil, merasa diterima apa adanya. Ia lalu berbicara tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Menurutnya, perjalanan iman dimulai saat seseorang mengakui kelelahan dan keterbatasannya di hadapan Allah. Pesan itu terasa sederhana, namun sangat dalam maknanya. Niken Salindri menghela napas pelan, merasakan dadanya semakin lapang. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering berusaha terlihat kuat di depan banyak orang, padahal hatinya juga membutuhkan tempat untuk bersandar. Malam itu,
Ia merasa tak perlu berpura-pura. Ning Umi Laila kemudian menyinggung peran majelis ilmu sebagai tempat saling menguatkan, bukan untuk menghakimi. Ia menegaskan bahwa setiap orang yang datang membawa niat baik adalah tamu Allah yang harus dimuliakan. Kalimat itu disambut anggukan dan tatapan setuju dari jamaah. Beberapa jamaah menoleh ke arah Niken dengan senyum hangat. Tak ada rasa iri atau berlebihan, hanya rasa persaudaraan yang tulus. Niken membalas dengan anggukan kecil, hatinya diliputi rasa syukur yang mendalam. Ning Umi Laila melanjutkan dengan pesan tentang menjaga niat dalam setiap langkah. Ia mengingatkan bahwa niat yang lurus akan menuntun seseorang melewati jalan yang mungkin berat, namun penuh keberkahan. Pesan itu terasa seperti bekal untuk melanjutkan perjalanan hidup. Niken meresapi kata-kata itu dalam-dalam. Ia membatin, berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih berhati-hati dalam melangkah, tidak hanya mengejar pencapaian, tetapi juga ketenangan batin. Janji itu terasa sederhana, namun sangat berarti baginya. Malam semakin larut, dan hawa dingin mulai terasa. Namun jamaah tetap bertahan, seolah enggan beranjak dari suasana yang menenangkan. Pengajian malam Isra Miraj itu telah menjadi ruang aman bagi banyak hati. Ning Umi Laila lalu menutup tausiahnya dengan pesan tentang harapan. Ia menyampaikan bahwa selama napas masih ada, pintu kebaikan selalu terbuka. Kalimat itu menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk kembali dan memperbaiki diri. Jamaah menyambut pesan itu dengan senyum dan anggukan. Beberapa terlihat lebih tenang, seolah menemukan arah baru dalam hidupnya. Malam itu benar-benar memberi mereka energi baru. Niken duduk dengan mata berkaca-kaca, merasakan campuran rasa haru dan syukur. Ia tak menyangka keputusannya datang ke pengajian itu akan membawa dampak sedalam ini. Hatinya lah yang paling merasakan perubahan. Setelah tausiah ditutup, pembawa acara kembali ke atas panggung dengan suara yang lebih pelan dan penuh penghormatan. Ia menyampaikan terima kasih kepada Ning Umi Laila atas nasihat yang telah menyentuh banyak hati malam itu. Jamaah menyambut dengan tepuk tangan yang tertahan, menjaga adab agar suasana tetap khidmat. Ning Umi Laila menundukkan kepala dengan rendah hati, lalu memohon agar segala kebaikan yang disampaikan diterima dan kekurangan dimaafkan. Sikapnya yang sederhana justru membuat jamaah semakin menghormatinya. Malam itu, keteladanan terasa lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Di sela-sela penutupan, pembawa acara menyampaikan bahwa atas izin Ning Umi Laila, akan ada satu momen kebersamaan sebagai penutup pengajian. Jamaah tampak penasaran, namun tetap tenang menunggu apa yang akan disampaikan. Suasana kembali dipenuhi rasa hangat dan kebersamaan. Ning Umi Laila lalu menoleh ke arah Niken Salindri dengan senyum lembut. Ia menyampaikan bahwa jika berkenan, Niken dipersilakan untuk ikut bersalawat bersama sebagai bentuk cinta kepada Rasulullah. Permintaan itu disampaikan dengan penuh adab, tanpa paksaan sedikit pun. Niken terlihat terkejut sejenak, lalu mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Ia berdiri perlahan, melangkah ke arah mikrofon dengan sikap yang sangat sopan. Jamaah menyambut dengan senyum dan tatapan penuh dukungan. Saat mikrofon berada di tangannya, Niken menarik napas dalam-dalam. Ia mengucap salam dengan suara lembut, lalu menyampaikan rasa terima kasih karena telah diterima di majelis ilmu dengan penuh kehangatan. Ucapannya singkat, namun terasa tulus dan jujur. Lantunan solawat pun dimulai. Suara Niken terdengar merdu namun tertahan, seolah ia tak ingin mengalahkan kehusyukan suasana. Jamaah mengikuti dengan penuh penghayatan, menciptakan harmoni yang menenangkan jiwa. Solawat menggema di seluruh area pengajian, menyatu dengan malam yang tenang. Banyak jamaah memejamkan mata, menikmati momen yang terasa begitu dekat dengan Rasulullah. Suasana itu sulit digambarkan dengan kata-kata. Ning Umi Laila berdiri di samping Niken, ikut melantunkan solawat dengan penuh kehusyukan. Kedua sosok itu berdiri berdampingan, mewakili dua jalan kehidupan yang berbeda namun bertemu dalam cinta yang sama kepada Nabi Muhammad SAW. Beberapa jamaah terlihat terharu menyaksikan pemandangan itu.
Mereka menyadari bahwa dakwah dan seni bisa berjalan beriringan jika dilandasi niat yang baik. Malam itu menjadi bukti nyata dari pesan tersebut. Ketika sholawat usai, suasana masih terasa menggantung, seolah semua enggan melepas momen itu. Hati-hati yang hadir terasa lebih ringan, lebih damai. Ada rasa syukur yang sulit diucapkan. Niken menundukkan kepala, matanya basah oleh air mata haru. Ia merasa malam itu menjadi salah satu titik penting dalam perjalanan hidupnya. Bukan karena sorotan, tetapi karena ketenangan yang ia temukan. Pengajian resmi ditutup dengan doa penutup yang dipimpin oleh Ning Umi Laila. Suaranya terdengar tenang dan penuh ketulusan, memohon agar setiap ilmu yang diterima malam itu benar-benar meresap dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jamaah mengamini dengan khusyuk, seolah tak ingin melewatkan satu pun kata yang terucap. Usai doa, suasana berubah menjadi lebih cair namun tetap terjaga adabnya. Jamaah mulai saling tersenyum dan bertegur sapa, membagikan perasaan haru yang masih tersisa. Malam itu telah mempertemukan banyak hati dalam satu rasa yang sama, rasa damai dan syukur. Ning Umi Laila turun dari panggung dan menghampiri beberapa jamaah yang ingin bersalaman. Wajahnya tetap memancarkan keteduhan, seolah energi kebaikan yang ia sampaikan justru kembali menguatkan dirinya. Ia melayani setiap orang dengan sabar dan penuh senyum. Niken Salindri berdiri sedikit ke belakang, menunggu dengan sopan. Ia tidak ingin mencuri perhatian, meski beberapa jamaah mengenalinya dan menyapanya dengan hangat. Ia membalas sapaan itu dengan ramah, menjaga sikap agar tetap sederhana. Ketika akhirnya Ning Umi Laila dan Niken bertemu kembali di bawah panggung, keduanya saling menatap dengan senyum penuh pengertian. Tidak banyak kata yang terucap, namun ada rasa saling menghormati yang begitu kuat. Pertemuan itu terasa seperti pertemuan dua hati yang sama-sama mencari ridha Allah. Ning Umi Laila sempat menyampaikan pesan singkat kepada Niken agar selalu menjaga niat dan hati dalam setiap langkah hidupnya. Pesan itu disampaikan dengan suara pelan, namun penuh makna. Niken mendengarkan dengan serius, mengangguk penuh hormat. Niken pun menyampaikan rasa terima kasihnya atas kehangatan yang ia terima malam itu. Ia mengaku datang dengan hati yang lelah, namun pulang dengan perasaan yang jauh lebih tenang. Ucapannya jujur, tanpa dibuat-buat. Beberapa jamaah yang berada di sekitar mereka ikut tersenyum mendengar percakapan singkat itu. Mereka merasa menjadi saksi dari momen yang sederhana namun syarat makna. Pengajian itu telah meninggalkan kenangan yang akan lama diingat. Malam semakin larut, dan satu persatu jamaah mulai berpamitan. Langkah mereka terasa lebih ringan dibanding saat datang. Ada cahaya kecil di mata mereka, tanda harapan yang kembali menyala. Niken melangkah menuju pintu keluar area pengajian dengan perasaan yang berbeda. Ia menatap langit malam, merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hatinya dipenuhi rasa syukur atas pertemuan tak terduga itu. Di kejauhan, suara sholawat masih terngiang di telinganya, seolah menjadi pengingat akan malam penuh berkah yang baru saja ia lalui. Ia berjanji dalam hati untuk menjaga rasa itu, agar tidak hilang begitu saja. Pagi hari datang dengan cahaya lembut yang menyelinap melalui celah jendela, membawa suasana baru setelah malam penuh makna itu berlalu. Niken Salindri terbangun dengan perasaan yang berbeda dari biasanya, hatinya terasa lebih ringan dan pikirannya lebih jernih. Kenangan pengajian Isra Miraj masih melekat kuat, seolah setiap nasihat dan doa terus bergaung di dalam benaknya. Ia duduk sejenak di tepi ranjang, menarik napas panjang, lalu mengingat kembali wajah-wajah yang ia temui malam sebelumnya. Sosok Ning Umi Laila dengan tutur kata lembutnya menjadi salah satu yang paling membekas. Ada rasa syukur yang mendalam karena Allah mempertemukannya dengan majelis ilmu di saat ia sangat membutuhkannya. Di tempat lain, Ning Umi Laila juga memulai harinya dengan penuh ketenangan. Setelah menunaikan salat subuh, ia memanjatkan doa khusus untuk para jamaah yang hadir malam itu, termasuk Niken. Baginya, setiap pertemuan di majelis ilmu adalah amanah yang harus dijaga dengan doa dan keikhlasan.
Niken memulai aktivitas paginya dengan cara yang lebih tenang. Ia menyempatkan diri membaca solawat dan merenungi pesan-pesan yang ia dengar. Ada tekad baru yang tumbuh, tekad untuk lebih jujur pada diri sendiri dan lebih dekat dengan Allah dalam setiap langkah. Ia menyadari bahwa hidup akan tetap berjalan dengan segala kesibukan dan tantangannya. Namun kini ia memiliki pegangan yang lebih kuat, sebuah kesadaran bahwa ketenangan sejati tidak datang dari sorotan, melainkan dari hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Sementara itu, kabar tentang momen pengajian malam Isra Miraj itu mulai tersebar dari mulut ke mulut. Banyak yang membicarakan kehangatan suasana dan kejutan kehadiran Niken, bukan dengan sensasi, tetapi dengan rasa kagum akan makna yang tersampaikan. Cerita itu menginspirasi banyak orang untuk kembali meramaikan majelis ilmu. Niken membaca beberapa pesan dari penggemarnya yang mengetahui kehadirannya di pengajian. Banyak di antara mereka mengaku tersentuh dan ikut termotivasi untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Hal itu membuat Niken tersenyum, menyadari bahwa kebaikan bisa mengalir melalui cara yang tak terduga. Ia pun bertekad untuk menjadikan pengalaman itu sebagai titik balik. Bukan perubahan drastis yang ingin ia tunjukkan, melainkan konsistensi kecil yang terus dijaga. Baginya, perjalanan iman adalah proses panjang yang harus dijalani dengan sabar. Di sisi lain, Ning Umi Laila terus melanjutkan dakwahnya dengan semangat yang sama. Pengajian demi pengajian ia hadiri, membawa pesan bahwa Allah selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin kembali. Ia yakin, benih-benih kebaikan yang ditanam malam itu akan tumbuh pada waktunya. Hari demi hari berlalu, namun makna Isra Miraj yang dirasakan malam itu tetap hidup di hati mereka. Pertemuan yang tak disangka telah menjadi pengingat bahwa Allah mampu mempertemukan manusia dalam momen yang paling tepat, untuk tujuan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Niken melangkah maju dengan hati yang lebih tenang, sementara Ning Umi Laila terus menjadi penyejuk bagi banyak jiwa. Dua perjalanan yang berbeda telah bersinggungan dalam satu malam penuh berkah, meninggalkan pelajaran tentang keikhlasan, harapan, dan cinta kepada Rasulullah. Kisah ini pun berakhir dengan satu kesadaran yang sama di hati mereka dan semua yang hadir malam itu. Bahwa di